Kusnadi ini adalah orang yang tahu jalan, ya, di mana saya ceramah dia tahu jalan kemana aja. Nah, jadi murid, ya boleh dibilang murid kesayangan saya lah Kusnadi. Ya, maka saya dapat kabar istrinya meninggal, kaget saya nggak diinformasikan karena malam taklim saya nggak bisa di waktu maghrib karena ada urusan lain. Nanti saya cerita habis isya. Pak Parno bilang kebetulan ada takziah kiai, siapa meninggal? Istrinya Kusnadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saya ucapkan bela sungkawa, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya Kusnadi ya. Moga almarhumah ini memang husnul khotimah, insyaallah. Diampuni segala dosa dan khilafnya dan diterima seluruh rangkaian ibadah semasa hidupnya, dan insyaallah dijadikan kuburnya sebagai raudhah min riyadil jannah. Yang intinya keluarga semua sabar ya Gus ya, dengan musibah yang kita nggak pernah tahu. Ya, saudara yang dirahmati Allah, berbicara tentang kematian, maka ini merupakan rahasia dari Allah. Siapapun gak pernah tahu di bumi mana kita bakal mati, kapan kita bakal mati, wallahu a'lam bishawab. Gak ada yang tahu. Nah karena itu disebutkan bahwa rahasia kematian itu ada 3. Ada berapa? Ada 3. Salasun min asraril maut. Ada 3 rahasia kematian. Yang pertama adalah al-waktu, waktu. Yang kedua al-makan, tempat. Yang ketiga al-kaifiyah, cara. Jadi waktu, tempat, cara. Ini semua rahasia, nggak ada manusia yang tahu. Kita bicara yang pertama al-waktu. Waktu kematian kita disembunyikan nama Allah. Pelakunya sendiri, kita nih sebagai hamba makhluk nggak tahu kapan kita mati. Waktu diidentifikasikan kepada jam, kemudian hari, kemudian bulan, kemudian tahun. Pukul berapa kita mati, hari apa kita mati, bulan apa kita mati, tahun apa kita mati, nggak ada yang tahu. Betul? Saya dapat kabar almarhumah wafatnya di hari apa? Subhanallah. Ini hari yang luar biasa. Kata Nabi, yang mutu siapa orang yang mati fi yaumil Jum'ah, di hari Jumat atau malamnya. Maka di mana Allah Subhanahu wa taala menuturkan dalam fadilah itu, kata Nabi, matinya orang yang hari Jumat dan malamnya, maka tidaklah ia dimatikan kecuali sebagai syuhada. Sebagai orang yang mati syahid. Bahkan orang itu pun dalam fadilah dikatakan akan terhindar daripada fitnah kubur dan siksa kubur. Ini gak sembarangan Bapak Ibu sekalian, orang yang mati di hari Jumat. Kalau kita runut perjalanan hidup, bisa saja Jumat ini amat sangat dirindukan kematian oleh orang-orang beriman. Kita nggak perlu meminta kalau Allah sudah takdirkan sesuai dengan iman dan amal yang kita bisa. Namun jarang orang-orang yang mati, ya, yang berada di hari Jumat ini, kecuali orang-orang tertentu yang memang sudah Allah takdirkan. Boleh jadi dilihat daripada amalia dan keimanan. Dan insya Allah istri Kusnadi ini, almarhumah Nur Hayati ini, insya Allah sebagai kematian yang husnul khotimah, kematian yang diampuni oleh Allah sebagai syuhada dan jauh daripada fitnah kubur. Saudara mau mati hari Jumat, ya, dan tunggu besok Jumat, seminggu lagi juga. Ya, artinya saudara, ini rahasia, ya, di mana Allah sembunyikan, manusia nggak ada yang tahu matinya kapan. Ini bicara waktu, ya, bicara waktu. Tapi lagi-lagi seluruh waktu itu memang bagus kalau orang itu kalau orang itu beriman, beramal saleh, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, bagus.
kalau beriman. Tapi cuma itu khusus memang yang Allah pilihkan kepada orang-orang tertentu yang mungkin dalam sepak terjang hidupnya adalah orang baik, orang salehah kalau perempuan, orang soleh kalau laki, dan dia berbakti dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga berbakti dengan suami dan juga sayang dengan keluarga. Bisa jadi Allah tentukan demikian. Ya. Dalam rahasia siapapun manusia tidak ada yang diinformasikan. Ya, kecuali para nabi dan rasul yang memang Allah sudah titipkan rahasia itu. Nah, kemudian yang kedua apa? Tempat. Ya, yang disebut dengan al-makan, di mana kita mati, wallahu a'lam. Bahkan Quran telah bertanya kepada kita, fi ayyi ardin tamut, di mana kamu bakal mati. Ada orang ulu matinya di Kebayoran. Ada orang Kebayoran matinya di, ada orang Petukangan matinya di Surabaya, ada orang Surabaya matinya di Cirebon, misalnya begitu. Ada yang tahu tempat di mana kita mati, nggak ada yang tahu. Dulu saudara pernah dengar ya, pernah dengar ya tentang orang-orang yang mati ya. Pesawat Sukhoi dulu pernah dengar pesawat Sukhoi? Pernah dengar ya? Yang mau dibeli oleh Indonesia ketika itu, yang langsung diproduk dari Rusia, didatangkan dari Rusia beserta pilotnya dari Rusia. Dia tarik orang-orang Indonesia pramugarinya, ya. Kemudian dia diuji tes penerbangan, terbang ke pesawat, ya. Tahu-tahu nabrak orang. Gunung Salak. Itu pilotnya lahirnya di Rusia. Matinya di mana? Di Gunung Salak. Apa dia pilih mati di Gunung Salak? Ternyata takdir matinya di Gunung Salak. Nabrak Gunung Salak. Masya Allah. Gak tahu kalau Pak Agus mati di gunung apa, gak tahu. Agus mati di gunung apa kita gak tahu. Masya Allah. Ya, artinya apa? Itu rahasia. Gak ada yang tahu di tempat mana dia mati itu kan. Karena tempat ini juga mengidentifikasikan kepada apa? Rumah, kemudian masjid, pasar, gunung, laut, gitu kan. Bisa saja darat. Kita gak pernah tahu. Tapi yang jelas semua itu dimanapun kita mati, kalau kita sudah sikapi diri kita dengan iman dan amal saleh, insya tempat itu menjadi berkah buat kita. Ya, menjadi berkah. Ada orang mati di masjid. Ya, orang mati di, cuma cara dia mengambil kematiannya atau dia matinya itu jelek. Maka masjidnya bagus tempatnya. Tapi karena dia bukan orang yang beriman kepada Allah, itu tetap suul khotimah. Pernah dengar? Di Al-Mawana dulu tuh, yang anak muda putus cinta matinya di gantung diri di mana? Di Masjid Al-Mawana ya. Ya pernah kan? Tuh, dia pikir masjid rumah Allah. Tuh, ya. Dia kan anak muda putus cinta, diputusin sama pacarnya. Dia pikir dia rumah Allah, gua mati nanti masuk surga, begitu pikiran dia. Matinya gantung diri di pintu masjid itu, pintu kamar mandi ya. Iya. Ya tetap aja jelek karena matinya bunuh diri, walaupun itu masjidnya ya. Jadi tergantung daripada iman dan amal soleh kita. Gitu. Ya dimanapun kita mati, kalau kita beriman beramal soleh, insya Allah bagus. Nah, kemudian yang ketiga apa? Cara al-kaifiyah. Nah, cara ini cuma dua. Kalau nggak husnul khotimah atau su'ul khotimah. Husnul khotimah identik dengan iman dan amal saleh. Su'ul khotimah identik dengan amal toleh dan keingkaran atau kekufuran. Kalau husnul khotimah, amal saleh, iman amal saleh, itu husnul khotimah. Caranya cuma dua. Adapun asbab-asbabnya yang menyebabkan ia mati, begitu. Kalau asbabnya itu menurut kebanyakan orang jelek, kemudian imannya bagus, amalnya dalam keseran bagus, tidak juga menunjukkan bahwa sabab yang jelek tadi
menuju kejelekan dia berjumpa dengan Allah, tidak. Al-maut wahid asbabuha katsir. Mati itu sekali, sebabnya banyak. Ada yang sebabnya mati lagi minum kopi, keselak kopi mati. Ada yang lagi senderan tahlilan mati. Ada nggak yang begitu? Ada tertulis itu. Iya. Ada yang dalam permen karet mati. Banyak cara-cara. Bahkan ada yang dimutilasi, ada yang dipenggal lehernya. Tapi itu tidak menjadi sebab kematiannya buruk di mata Allah, tidak. Kalau itu diberlakukan pada orang beriman dan beramal soleh. Cucu Nabi matinya dia apa? Dipenggal. Apakah itu jelek? Tidak. Nabi Zakaria matinya dimutilasi, dibelah palanya. Nabi Zakaria seorang nabi, apakah itu matinya jelek? Tidak. Karena amal imannya bagus, seorang nabi. Jadi itu tidak menjadikan satu sebab. Tapi kalau yang disantau dia mau anak muda gak pernah sholat, gantung diri. Gantung diri itu melayan. Bunuh diri kan dosa besar itu. Ya. Ini kalau sebab-sebabnya yang misalnya dia tidak tahu, seperti tabrak kereta, dia celaka. Kalau dia beriman beramal soleh, insya Allah itu bagus. Karena iman dan amal solehnya yang membuat dia bagus. Nah karena itu, saudara-saudara sekalian, ini menjadi pelajaran kita. Kematian istrinya Kusnadi ini pelajaran kita sebenarnya. Kita bisa menilai istri Kusnadi orang baik, ya matinya dalam keadaan baik, ya kan? Dalam keadaan baik di hari Jumat, hari baik, gitu. Jadi insya Allah beliau menjadi satu pembawa pembekalan diri kepada Allah dengan amal soleh tadi. Karena memang satu-satunya cara untuk bisa berjumpa dengan Allah yaitu dengan amal soleh.